Hey, what's up? Welcome back to my channel. Sebelum menyaksikan video pembelajaran, klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Nah, anak-anak semua, jangan lupa sarapan pagi ya, supaya menambah kekuatan dan energi untuk kita semua. Dan jangan lupa menggunakan seragam sekolah. Walaupun pembelajarannya secara daring, anak-anak tetap dipantau oleh Bu Guru dan mencirikan anak-anak yang disiplin. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 1. Untuk memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi yang akan dipelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Untuk bahasa Indonesianya, kita akan menyebutkan kalimat penolakan pada teks, dan SBDP-nya kita akan menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan, dan untuk matematikanya menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Minggu kemarin kita sudah belajar kalimat perintah. Dan untuk minggu ini, untuk bahasa Indonesianya, kita akan belajar kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan itu seperti apa sih? Kalimat penolakan yaitu berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Nah, jadi ketika ada seseorang yang mengajak kita, tapi kita tidak bisa memenuhi ajakannya. Nah, disinilah kalimat yang baik, kalimat penolakan yang baik untuk kita ucapkan. Nah, kalimat penolakan harus diucapkan dengan santun. Ciri kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Jadi, sekali lagi, kalimat penolakan ini kita ucapkan sebagai tanda kita menolak ajakan seseorang, tapi dengan kata dan ucapan yang santun. Contoh kalimat penolakan. Di sini terdapat dua orang, yaitu Jonas dan Dedi. Kata Jonas, "Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya." Nah, Dedinya tidak bisa karena mau pergi sama orang tuanya, ada acara. Kata Dedi, kalimat penolakannya seperti ini. "Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu." Nah, anak-anak seperti itu ya. Ini contoh kalimat penolakan yang diucapkan oleh Dedi kepada Jonas. Cirinya yaitu ada kata maaf dan tidak. Jadi berikut ini contoh kalimat penolakan yang sopan dan juga baik. Terdapat kata maaf dan dijelaskan kenapa dia tidak bisa ikut. Nah, katanya karena nanti sore si Dedi ada acara dengan orang tuanya, jadi tidak bisa belajar bersama dulu. Nah, anak-anak semua harus diingat kembali ciri dari kalimat penolakan, yaitu terdapat kata maaf dan tidak. Nah, jadi kalimat penolakan ini diucap ketika kita tidak dapat memenuhi ajakan teman atau orang lain. Ya, seperti itu. Selanjutnya, SBDP. Menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar. Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuatan hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Nah, anak-anak semua, jadi bahan alam ini terdapat di lingkungan kita, berbagai macam jenisnya.
yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya dari tumbuh-tumbuhan, bisa juga dari hasil laut, kerang-kerang, bisa juga dari cangkang telur atau kulit kerang. Nah, seperti itu contohnya. Berikut ini adalah bahan alam yang biasa digunakan untuk membuat kolase dan mozaik. Ada biji-bijian. Nah, di sini banyak ya Nak ya bijinya. Ada biji kacang hijau, ada kacang merah, ada kedelai. Banyak contoh biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk membuat kolase atau mozaik. Dan kulit kerang, seperti ini contohnya ketika digunakan sebagai hiasan. Ada cangkang telur juga. Ini contoh dari kolase menggunakan kulit telur, dan ada juga mozaik dari daun dan ranting. Nah, contoh-contoh bahan alam ini dia Nak ya. Ada berbagai macam contoh bahan alam, ada dari biji-bijian, ada dari kulit kerang, ada dari cangkang telur, dan juga dari daun dan ranting. Seperti itu. Anak-anak harus mengingat ya. Jadi bahan alam itu bahan yang ada di alam. Contohnya biji-bijian, kulit kerang, cangkang telur, daun dan ranting. Jadi semua ini yang terdapat pada alam, hasil alam. Oke, semoga anak-anak dapat memahaminya. Selanjutnya, matematika. Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Yang pertama kita akan belajar penjumlahan bilangan. Terdapat bilangan 534 ditambah 249, hasilnya 783. Nah, caranya 4 ditambah 9, 13. 3 satuannya kita tulis di bawah, satunya kita simpan di atas, lurus puluhan. Nah, kemudian yang merah ini kita jumlahkan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 5 tambah 2, 7. Oke, ulang lagi. 534 ditambah 249 ditambah. Ingat ya, kita harus menghitung dari satuan terlebih dahulu dari belakang. 4 tambah 9, 13. 1 simpen di atas, 3-nya simpen di bawah. Nah, kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 8. Sekarang ratusannya. 5 tambah 2, 7. Nah, jadi 534 ditambah 249 sama dengan 783. Oke, seperti itu. Selanjutnya, pengurangan bilangan. 534 dikurangi 249. Ingat ya, yang pertama harus kita kerjakan adalah dari belakang dulu, dari satuan. 4 dikurang 9 bisa nggak ya? Ya nggak bisa. Seperti biasa, kalau nggak bisa kita pinjem dulu. Kita pinjem dulu ke 3 ini. Kita pinjem 10. Jadi kalau kita udah pinjem 10, ya jadinya 14. Oke. Sekarang 14 dikurangi 9 sama dengan 5. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Nah, sekarang 3 ini karena sudah dipinjam 10, dipinjam 1 maksudnya. Sekarang 3 ini sisanya tinggal 2. 2 diambil 4 kan gak bisa ya Nak ya. 2 diambil 4 gak bisa, makanya si 2 ini minjem ke sini. Iya, 2 ini minjem ke 5 ini, jadinya 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, sekarang si 5 ini sudah dipinjem ya.
Jadi sisanya tinggal 4. 4 dikurang 2. Sisanya 285. Jadi 534 dikurangi 249 sama dengan 285. Nah, anak-anak semua, baik penjumlahan maupun pengurangan kita kerjakan dari yang paling belakang dulu, dari satuannya, oke? Kalau pengurangan, anak-anak ketika yang dikurang dengan pengurang masih lebih besar pengurangnya, maka kita harus meminjam ke sampingnya, ya. Seperti itu. Nah, semuanya pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Bu Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Bu Guru mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.